Baik, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan bab 1 yang berjudul Zunnun al-Misri, pencipta teori marifat. Zunnun al-Misri itu dikenal sebagai tokoh sufi pada abad ketiga Hijriah yang meletakkan teori dasar-dasar tentang ma'rifah. Dalam pandangan tasawuf sendiri, ma'rifah itu dikenal sebagai mengetahui Tuhan dari dekat sehingga hati sanubari kita dapat melihatnya. Oleh karena itu, para sufi mengatakan bahwa kalau mata yang terdapat dalam hati sanubari manusia terbuka, maka kepalanya akan tertutup dan ketika itu yang dilihatnya hanya Allah. Di sini diistilahkan bahwa ma'rifah itu adalah sebuah cermin. Kalau seorang arif melihat cermin itu, yang akan dilihatnya hanyalah Allah. Sedangkan yang kita tahu arif itu adalah seseorang yang mengetahui sesuatu melalui kecerdasan atau spiritual mereka. Di sini juga dijelaskan bahwa ma'rifah yang sebenarnya adalah yang dihasilkan lewat penglihatan hati. Dari sini dapat dikatakan bahwa teori ma'rifah itu membuktikan bahwa ia adalah fitrah yang tertanam dalam hati sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Zunnun al-Misri, ma'rifah itu dibagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah ma'rifah tauhid. Ma'rifah tauhid ini dimiliki oleh orang-orang awam. Yang kedua adalah ma'rifah dengan hujjah dan bayan. Ma'rifah ini dimiliki oleh para ulama, filosof atau sastrawan. Yang ketiga adalah ma'rifah tentang sifat-sifat keesaan Tuhan yang khusus dimiliki oleh wali Allah atau para sufi. Dengannya itu ia dapat melihat Tuhan dengan hati mereka. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi kedua dari tokoh sufi Abu Yazid al-Bustami, di mana ia membahas tentang teori. Al-Bustami adalah orang yang pertama memakai istilah fana sebagai kosakata sufistik. Dia mengadopsi teori monisme dan hipnotisme Hindu-Buddha. Konsep muraqabah, pendekatan spiritual yang dipahaminya, disejajarkan dengan ajaran samadhi meditation yang pada puncaknya mencapai ekstasi fana, di mana terjadi penyatuan antara yang mendekat muraqib, yakni sufi, dan yang didekati muraqab, yakni Allah. Pada konteks ini diketahui bahwa Bustami memilah antara konsep ibadah dan ma'rifah, di mana ahli ibadah ritual normatif dipersepsikan sebagai orang yang jauh untuk dapat meraih ma'rifah, tingkat spiritualitas hasil pendakian sofistik. Konsep ittihad ini merupakan pengembangan dari konsep fana dan baqa yang dicetuskannya. Menurutnya, setelah mencapai ma'rifat, seseorang dapat melanjutkan kepada maqam selanjutnya, yaitu fana, baqa, dan akhirnya ittihad. Fana adalah penyertaan diri dari sifat keduniawian yang dilukiskan laksana kematian jasad dan lepasnya ruh menuju kepada kekekalan baqa, dan dari sini dapat melangkah kepada penyatuan dengan Allah, ittihad. Pada titik ini kerap terjadi apa yang diistilahkan dalam dunia sufi sebagai syatahad atau keadaan tidak sadar karena telah terjadi penyatuan di mana dia seolah menjadi Allah itu sendiri. Konsep fana memiliki beberapa pemaknaan yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Yang pertama, ungkapan majazi bagi penyucian jiwa dari hasrat-hasrat keduniawian. Kedua, pemusatan akal untuk berpikir tentang Allah semata dan bukan selainnya. Ketiga, menyadarkan secara total kesadaran atas eksistensi diri dengan meliburkan kesadaran dalam eksistensi Allah semata. Inilah yang disebut sebagai fi al-fana, peniadaan dalam peniadaan, atau baqa fi Allah, menyatu dalam Allah. Bismillah. Baiklah, saya di sini akan membahas materi tentang tokoh sufi sentral dan ajarannya. Di sini saya akan membahas tokoh sufi Al-Junaid Al-Baghdadi dengan teori wihdat al-wujud. Abu Al-Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Nahrawandi
al-Baghdadi. Ia dikenal sebagai tokoh yang mensistematisasikan beberapa kecenderungan tasawuf dan mencoba mengislamisasi istilah-istilah tasawuf dengan istilah-istilah dari Al-Quran. Ia digelari Syed al-Taifah dan juga Taus al-Ulama, burung merak para ulama. Dia menjadi figur teladan dalam dunia ketasawufan. Keseriusannya mengkaji syariah mempengaruhi corak pemikiran tasawufnya. Ia berpendapat bahwa tasawuf secara praktis haruslah berada dalam bingkai tuntunan syariat. Baginya, tasawuf tidaklah diperoleh dari kata-kata ataupun perdebatan atas suatu hal, melainkan dari praktek hidup lapar, senantiasa bangun malam, dan memperbanyak amal saleh. Dia mengkritik perilaku sebagian pihak yang menjadikan wusul mencapai penyatuan diri dengan Allah sebagai tindakan dan apalagi untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atau kewajiban hukum syariah. Mazhab tasawufnya dikenal terkait kuat dengan Al-Quran dan hadis. Wacana cinta mistiknya senantiasa menuju kepada ketenangan jiwa sebagai kontra wacana dari praktik kesufian yang berciri kemabukan. Ia terpengaruh dengan keteladanan dalam menekankan aspek suhud dan sabar dari Al-Hasan Al-Basri, tawakal dari Al-Muhasibi, dan mahabbah dari Robi'ah Al-Adawiyah. Bagi Junaid, berkhalwat bukanlah sesuatu yang penting. Jauh lebih penting adalah memberikan nasihat kepada umat. Tasawuf merupakan penyerahan diri kepada Allah bukan untuk tujuan lain. Cara yang baik untuk mendekatkan diri dengannya adalah dengan senantiasa mencintainya. Cinta mistik adalah kecenderungan hati seseorang kepada Allah dan kepada segala sesuatu yang datangnya dari Allah. Kajian menarik dari Junaid adalah tentang fana, dengan pengembangan berbeda dari fana yang dikemukakan Al-Bustami, yakni proses pelemburan diri sehingga menghilang batas-batas individual yang ada dalam diri manusia. Doktrin ini ditopang oleh dua konsep utama, perjanjian atau kontrak azali dan fana. Manusia telah diciptakan sebelumnya dari kefanaannya, dan agar bisa kembali, maka manusia perlu juga menjadikan dirinya kembali agar suci sebagaimana ketika berada di alam roh. Tetapi Junaid menandaskan di sini bahwa fana bukanlah akhir dari perjalanan spiritual manusia. Fana hanyalah sarana menuju baka. Jika fana menimbulkan perasaan bersatu dengan Allah karena pelemburan sifat diri manusia, maka baka adalah perpisahan dari perasaan itu untuk kembali menjadi hamba atau budak Allah, sebab tidak ada yang lebih baik dan menyenangkan daripada menjadi hamba di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Jadi, ada pengadaian keterjarakan kembali. Kaum Malamatiyah seringkali berhenti di fana, di mana fenomena syatahat sering terjadi, dan bukannya meneruskan kepada baka. Konsep fana dan baka tidak lepas dari teorinya tentang ma'rifah yang disifati sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan dinyatakan tidak akan pernah mencapai sebenar-benarnya pengenalan Allah dalam mentaklukkannya.